Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, adik-adik pelajar, dan seluruh pendengar Suara Pendidikan Sumatera Selatan dimanapun saat ini berada. Merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua, karena pada siang hari yang tengah berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus, yang terhormat Bapak Dr. Andes Djoko Edi Purwanto, MSI. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Novi. Salam sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah sehat. Salam sehat buat kita semuanya. Iya, baik Bapak, berbicara tentang pendidikan khusus, layanan khusus ya Pak ya. Barangkali masyarakat masih belum mengerti apa sih Pak pendidikan khusus, layanan khusus itu Pak. Mohon penjelasan Bapak. Baik, yang pertama selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Radio Suara Pendidikan Sumatera Selatan dan yang berkesempatan mendengarkan suara ini. Pertama, di siang hari ini marilah senantiasa kita selalu menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu untuk mengudara di Radio Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai kita akhir zaman. Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru, anak-anak serta semua yang ikut mendengarkan Radio Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Pertama, saya mengucapkan selamat atas telah di-launchingnya Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Semoga suara ini atau media Suara Pendidikan ini akan menjadikan suatu media khususnya di bidang pembelajaran bagi Bapak Ibu guru maupun peserta didik khususnya yang ikut mendengarkan Suara Pendidikan Sumatera Selatan ini. Dan kebetulan juga pada kesempatan hari ini karena ini merupakan suatu HUT Korpri yang ke-50 semua, maka saya juga ucapkan bagi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga menjadi pegawai yang menginspirasi, bekerja dengan tulus, ikhlas dari hati untuk negeri tercinta ini. Amin, ya robbal alamin. Mudah-mudahan Pak ya, Amin. sebagai ASN kita harus menunjukkan kinerja kita, Pak ya, prestasi Betul, kita, betul. khususnya untuk membangun Sumatera Selatan sesuai dengan visi Gubernur Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Betul. Ya, silakan Pak. Sumsel maju untuk semua. Jadi pendengar yang setia, masalah pendidikan khusus dan layanan khusus ini memang banyak yang belum mengetahui karena pendidikan khusus ini sebenarnya pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik kesulitan di dalam proses pendidikan ya karena mereka ini mengalami kesulitan khususnya yaitu masalah mental, sosial, masalah individu, atau juga mereka juga yang mengalami permasalahan dalam bidang pendidikan. Misalnya istimewa sekali dia juga permasalahan pendidikan. Atau mereka juga yang yang berhadapan dengan masalah hukum, itu juga merupakan permasalahan pendidikan. Nah, pendidikan ini kami layani, kami wadahi khususnya di bidang PKLK. Kalau misalnya khususnya di SLB misalnya ya, mereka sudah tahu bahwa kekurangan-kekurangan yang ada di sana tergantung dari tingkat atau kekurangannya. Misalnya kalau di tunawicara dia harus SLB bagian B misalnya. Tapi semua SLB yang ada di Sumatera Selatan dia juga membuka secara keseluruhan tentang proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kekurangannya tadi. Nah, kalau di contoh kami misalnya ya dulu di SMA 11 Palembang itu ada tentang kekhususan bagi anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Mereka yang masih dalam usia sekolah dimasukkan dalam yaitu lembaga pemasyarakatan khususnya anak-anak yang di Pakjo
Mereka dikelompokkan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka tetap mendapatkan pendidikan. Nah, itulah karena namanya khusus, maka dalam pelayanan juga belajarnya secara khusus. Bapak Ibu guru berangkat dari sekolah menuju ke LP untuk memberikan pendidikan ke sana. Memang kalau sesuai dengan waktunya ya waktu ditentukan, tidak sama seperti yang ada di reguler. Namun pada saat ujian mereka harus datang ke sekolah induk di mana dia harus mengikuti ujian. Atau kalau memang agak kesulitan banget, kami dari sekolah mengantarkan soal-soalnya untuk diberikan kepada putra-putri yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Inilah tentang PKLK itu. Baik, Pak Joko, kami lanjutkan pertanyaan kami. Ya. Berarti selama ini asumsi kita, Pak ya, sebagai masyarakat umum, kalau namanya anak berkebutuhan khusus itu identik dengan, mohon maaf Pak ya, cacat tubuh. Ternyata untuk memberikan anak pelayan khusus seperti kata Bapak tadi di layanan lapas itu berarti juga termasuk pengecualian juga ya Pak ya. Betul. Berarti mereka juga sama seperti anak yang berkebutuhan khusus. Karena kenakalan mereka sehingga mereka bisa dididik sama mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang normal, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi yang selama ini kita memang hanya berpikiran bahwa khususnya itu karena kekurangan secara fisik gitu betul, ya. Pak. Sementara tidak seperti itu. Anak yang cerdas istimewa pun itu juga memerlukan layanan pendidikan yang khusus, yaitu apa? Satu kelas misalnya, kelas akselerasi untuk mewadahi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan gitu. Makanya dulu ada yang namanya kelas akselerasi. Percepatan itu Pak ya? Percepatan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi khusus juga sebenarnya. Atau khusus di bidang olahraga seperti SON misalnya. Iya, itu juga sekolah yang memang mewadahi. Dia baik di bidang kemampuan, ilmu pengetahuan, tetapi dia juga punya bakat juga, artinya bakat istimewa begitu. Jadi apa? Olahraga begitu. Nah, kami ada namanya SON gitu. Iya, luar biasa ya Pak ya program Betul. PKLK ini. Betul. Ternyata semuanya diakomodir ya Pak ya. Betul. Baik, kami lanjutkan Pak Joko. Siap. Kira-kira di tahun 2021 ini Pak, apa saja sih Pak program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pendidikan khusus layanan khusus ini Pak? Kalau program dalam pelaksanaan ini banyak, karena kan kami di bidang PKLK sendiri kan ada beberapa bidang, seperti bidang sarana prasarana yang memfasilitasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sarpras. Kemudian ada juga bidang kurikulum dan peserta didik. Nah, ini semuanya berkaitan dengan persekolahan, baik mulai dari kurikulumnya, kemudian bagaimana peserta didiknya, ini diwadahi atau ditangani oleh kasih kurikulum. Dan kemudian yang ketiga yaitu kasih perbantuan, di mana dalam bidang ini kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir oleh provinsi maupun kabupaten kota ke tingkat nasional, nah kami jembatani melalui bidang perbantuan seperti kegiatan KOSN misalnya, atau kegiatan Popda, Popnas begitu. Nah, jadi ada wadah-wadah khusus untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan atau yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu seperti kemarin ya mengadakan pelatihan sekolah inklusi yang dilaksanakan di asrama haji selama 3 tahap. Jadi inklusi sendiri suatu proses pelatihan bagi Bapak Ibu guru untuk menyamakan persepsi sebenarnya, bahwa karena dinas pendidikan atau pemerintah belum mampu menyediakan sekolah khusus untuk menangani masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus di tingkat daerah atau kabupaten kota ataupun pelosok-pelosok yang jauh, maka kami mengharapkan dari sekolah reguler yang ada di sana, anak-anak yang berkebutuhan khusus diharapkan bisa juga masuk dan belajar di sekolah yang reguler. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu gurunya, bahkan kepala sekolahnya perlu mendapatkan informasi tentang pendidikan inklusi. Jadi biar ada kesamaan di sana. Kalau mereka sudah tahu dan tahu tentang inklusi, maka apabila ada anak yang terdekat di sekolah itu
anak itu bisa sekolah ikut di sekolah reguler layaknya anak-anak yang lain ikut di dalam sekolah itu. Inilah perlunya adanya kesamaan di dalam penerimaan anak-anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang normal sekolah di sekolah reguler. Nah, ini kemarin sudah kami laksanakan selama 3 tahap dan mereka semuanya menerima informasi-informasi ini. Ke depan anak-anak yang berada di daerah pedalaman atau di pelosok atau yang jauh dari sekolah SLB, mereka bisa masuk ke sekolah manapun yang dia tuju. Kira-kira inilah tentang inklusi. Kemudian juga kami sudah melaksanakan kegiatan pelatihan operator dapodik yang dilaksanakan di Swarna Dwipa, karena dapodik ini merupakan juga jantungnya sekolah. Apabila di dalam pelaksanaan dapodiknya bagus, maka otomatis seluruh kegiatan yang ada di sekolah akan terserap atau termonitor dari pusat, di pusat sana, sehingga apapun yang ada di sana kita tinggal melihat di dapodiknya. Oleh karena itu juga pelatihan ini memberikan informasi kepada para operator agar juga benar-benar sama pikirannya antara apa yang kita harapkan di dinas provinsi maupun yang ada di pusat atau di Jakarta, sehingga dalam pelaksanaan pengisiannya tidak ada kendala-kendala yang berarti. Itulah kira-kira program di tahun 2021. Luar biasa Pak ya. Saya tadi tertarik Pak Joko tentang sekolah inklusi. Nah, kami ingin tahu lebih jauh Pak, di Sumatera Selatan ini kira-kira sekolah mana sih Pak penyelenggara sekolah inklusi itu Pak? Dan apakah sudah berjalan? Baik, di Sumatera Selatan ini sebenarnya juga sudah ada yang melaksanakan pendidikan inklusi. Karena pendidikan inklusi itu sendiri ini merupakan amanat sebenarnya dari Undang-Undang Pendidikan, bahwa semua anak itu harus mendapatkan atau punya hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, dia juga kalau bisa mengikuti pendidikan. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini memang belum banyak yang melaksanakan pendidikan inklusi. Di antaranya yaitu seperti SD 1 Prabu Muli, itu juga sudah melaksanakan. Kemudian SD Negeri 3 Muara Rupit, Kabupaten Muratara. Kalau di Palembang ini ada SMP 13, SMA 2, SMA 11, dan SMA 14. Ini khususnya yang ada di Palembang. Tapi kemarin saya dengar juga ada dari SD 30 Palembang rasanya juga menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan inklusi ini sebenarnya mereka semua itu mendapatkan semacam MOU. Jadi misalnya ada di SMA 13 di SMP 13 Palembang. Maka SLB yang terdekat itu SLB mana? Misalnya SLB Pembina Palembang. Dia membuat MOU dengan SMP 13, maka pada saat akan melaksanakan tinggal kesulitan-kesulitan mana akan dikirim guru maupun pembimbing maupun mentor yang akan membantu untuk menyelesaikan pendidikan-pendidikan atau tugas-tugas pendidikan yang ada di SMP itu. Karena soal-soalnya juga kalau bisa memang juga dari sekolah induk tadi gitu. Jadi dari SLB Pembina akan dikirim soal-soalnya ke sana untuk dikerjakan di SLB itu. Jadi biasanya ada induknya atau pembinanya di sekolah inklusi tersebut. Nah, inilah kira-kira tentang sekolah inklusi yang ada di Sumatera Selatan. Berarti Pak, setiap sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi tetap ada pendampingan dari SLB setempat ya Pak ya? Betul. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri karena pada saat-saat tertentu nanti dia akan mengalami kesulitan. Nah, pada saat kesulitan itu nanti, dari pihak SLB induk akan memberikan pemahaman atau penjelasan atau bahkan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di pendidikan tersebut. Luar biasa Pak Joko ya, mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita pada siang hari ini akan lebih didengar lah oleh masyarakat luas, terutama bagi Bapak Ibu guru, kemudian para pelajar, sehingga nanti dapat memasyarakat informasi ini Pak, khususnya kepada orang tua yang barangkali selama ini ilmu pengetahuannya ataupun keingintahuannya
sangat minim sekali Pak ya tentang keberadaan pendidikan khusus layanan khusus di Sumatera Selatan. Betul. Baik, barangkali pertanyaan yang terakhir ini Pak, kami ingin tahu apakah selama tahun 2021 ini pendidikan khusus layanan khusus ini mempunyai prestasi, misalnya apakah sudah pernah ikut lomba-lomba khususnya di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Kami ingin tahu Pak. Mengenai prestasi di PKLK selama tahun 2021 sebenarnya ada juga ya, karena banyak sekali anak-anak yang dari SLP pembina itu mengikuti kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu walaupun baru mendapatkan juara harapan atau juara 2 atau bahkan favorit, semuanya itu sudah diikutkan. Kalau di dalam Papernas sendiri kita ada juga yang mendapatkan medali emas pada saat itu. Yaitu medali emas Pak? Iya, medali emas. Jadi kalau tidak salah itu tenis meja putri kalau tidak salah. Luar biasa Pak Joko ya. Ternyata di balik keterbatasan mereka juga meraih ataupun menuaikan prestasi yang gemilang. Betul. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya bukan dia tidak pernah minta untuk dikasihani gitu, tapi berilah fasilitas, layanilah mereka, dia akan mengembangkan kemampuannya secara mandiri begitu. Jadi dia juga sebenarnya punya kemampuan gitu, dan dia bisa menunjukkan kemampuannya sehingga dia juga bisa mendapatkan prestasi. Nah, ini kalau yang untuk mendapatkan medali emas. Kalau mendapatkan juara 2 seperti Indonesia pada pasti ini yang akan menjadikan nanti wakil ke tingkat internasional di Cina dan Rusia itu juga ada juga. Kemudian ada juara harapan 2 pada saat Hari Pahlawan kemarin gitu ya. Jadi semuanya ada prestasi-prestasi. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu khususnya anak-anak, khususnya juga orang tua yang mendengarkan suara pendidikan Sumatera Selatan ini, saya berharap marilah Bapak Ibu jangan malu begitu ya. Kita punya anak yang berkebutuhan khusus, jangan disimpan gitu. Kami Dinas Pendidikan sudah memberikan fasilitas baik melalui sekolah SLB maupun sekolah reguler. Karena di sana mereka juga akan mendapatkan pendidikan layaknya anak-anak yang lain. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus jangan malu. Sekolahkanlah agar anak tersebut bisa mandiri sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Syukur-syukur ke depan dia juga bisa mandiri, hidup mandiri, layaknya juga anak-anak yang normal begitu. Barangkali juga ini pesan-pesan saya. Ya, silakan Pak. Khususnya bagi pendengar setia Radio Suara Pendidikan, bagi Bapak Ibu guru, bagi kepala sekolah khususnya juga yang mendengarkan suara ini, mohon agar kiranya dapat menerima anak-anak kami yang berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Ibu, di mana anak-anak yang kebutuhan khusus tersebut yang terdekat. Jadi jangan ditolak karena ini merupakan amanah undang-undang pendidikan dan juga amanah undang-undang khususnya undang-undang itu sendiri. Jadi semua anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita didik anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga anak-anak tersebut juga akan menjadi layaknya manusia. Jadi mari kita memanusiakan manusia secara manusiawi. Nah, ini dulu pesan dari Ki Hajar Dewantara gitu. Betul. Ya. Jadi dalam proses pendidikan memanusiakan manusia secara manusiawi. Ya, gimana manusiawi? Sesuai dengan ajaran-ajaran atau masalah-masalah pendidikan yang ada di sana. Baik, barangkali ini pesan-pesan saya. Terima kasih. Baik Pak Joko, terima kasih. Para pendengar Suara Pendidikan Sumatera Selatan dimanapun saat ini Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kabid PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Djoko Edi Purwanto, MSI. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat, khususnya dalam memajukan pendidikan di Sumatera Selatan. Amin. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.